kalau mereka bahagia atas relationship-nya mereka, itu tidak sama dengan mereka berbahagia di atas penderitaanku. Iya. Ya, ada alasan kaca spion cuman kecil kan, nggak segede kaca depan, karena kita harus prioritasin kaca depan untuk melangkah ke depan. Kaca spion tuh sama yang di atas nih, di kecil itu sebenarnya untuk reminder aja kalau misalnya kita mau take decision. Yep. Sebenarnya luka-luka misalnya gitu atau bad experience itu sebenarnya bagus untuk spion gitu. Jangan dijadiin kaca depan lah gitu. Tetap ada, nggak bisa dibuang. Lagi memori gimana sih bisa dibuang? Forgiveness atau memaafkan itu sebenarnya bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri. Buat diri kita sendiri. Oke, let's speaking about forgiveness, karena kayaknya banyak pertanyaan yang muncul di TikTok dan social media. Gimana bisa move on? Gimana kayak gue masih ada grudge gitu. Dan di workshop kemarin kan jurnal workshop juga banyak beberapa yang kayak masih stuck di masa lalu gitu. Menurut kamu gimana? Kayaknya kamu juga punya pengalaman kan yang sama kayak mereka. Iya sih, ingat. Karena kan kalau dari kisah aku sendiri, aku pernah ada di toxic relationship. Aku pernah merasa dikhianati oleh sahabatku sendiri karena dia pacaran sama orang yang aku suka gitu. Itu dua hal utama sih yang waktu itu bikin aku tuh ngerasa kayak susah banget buat move on gitu kan, dan berat banget. Yang aku inget sih waktu zaman itu emang kayak kalut banget sih, dalam arti kayak kalau aku mencoba memproses sendiri kayaknya nggak bisa. Dan aku tuh ngerasa terbantu waktu itu pas kamu ngerimain aku bahwa gini, aku inget banget analogi kamu. Otak nih ibarat kata kayak hotel atau kayak rumah dengan banyak-banyak kamar. Terus aku mempersilahkan satu mantan aku yang toksik dan satu lagi sahabat yang aku merasa mengkhianati aku untuk kayak hidup di dalam pikiranku, di dalam kamar-kamar itu secara gratis gitu. Karena I'm still keeping them in my mind. Terus di situ tuh aku ngerasa tersadar sih kayak, iya ya, the fact aku belum move on adalah karena aku belum mempersilahkan diriku sendiri untuk membuat mereka keluar gitu. Jadi kayak tanpa aku sadarin, aku juga sebenarnya secara nggak langsung berkontribusi terhadap gagalnya aku move on. Dan waktu itu nggak jauh dari kamu ngomong itu pandemi, terus aku baca sebuah buku, dan di buku itu aku ngerasa tertampar banget karena dia bilang gini, you know what, lu tuh responsible for everything happen in your life gitu, including lu belum move on. Salah satunya saat itu pas aku baca tuh aku menginterpretasikan seperti itu, kayak berarti kalau gue belum move on ya gue juga bertanggung jawab bahwa gue belum move on ini gitu. Dan abis itu si buku ini tuh ngajakin aku untuk kayak coba deh lo melepaskan diri lo dari apa yang selama ini lo pikirkan gitu, dan apa yang selama ini lo rasakan. Dan saat itu aku bisa akhirnya melihat perspektif lain. Contohnya adalah yang sama si sahabatku tadi gitu ya. The fact dia pacaran sama orang yang aku suka, it's a fact. Tapi apakah kemudian pikiranku yang waktu itu berpikir bahwa gila ya, dia bisa loh happy-happy di atas penderitaan gue. Dia sengaja nih mau ngelakuin ini. Itu tuh cuma hayalan babu gue doang gitu, ngerti gak sih? Gue juga gak pernah tahu apakah dia beneran sengaja kayak gitu, apakah dia beneran ngerasa kayak gitu apa enggak. Dan ngapain aku mikirin orang yang belum tentu juga mikirin aku gitu kan. Kalau mereka bahagia atas relationship-nya mereka, itu tidak sama dengan mereka berbahagia di atas penderitaanku. Iya. Nah di situ tuh momen kayak aku realize bahwa gini, hey, it's a two different thing. If this person is an asshole gitu ya, sorry for bad words gitu kan, tapi kayak kalau emang orang ini adalah orang yang jahat atau orang yang nggak worth it untuk ada di hidup gue, ya udah ngapain gue lanjutin gitu. Dan ngapain gue tetap mikirin itu. And then slowly akhirnya aku mulai kayak nuangin itu ke jurnal aku untuk dalam tanda kutip ya menyalurkan gitu yang tadinya ada di otak sini untuk oke, at least aku niatin biar ada di buku jurnalku.
Dan pelan-pelan aku mengganti pikiran itu, grudge itu dengan sesuatu hal yang lain. Bahwa kayak gue gak mau ngedefine diri gue as someone yang holding grudge untuk orang-orang yang memang sudah menyakiti gue. The fact mereka menyakiti gue atau tidak gitu ya, secara fakta atau tidak, ya udah let it be. Tapi gue gak mau masa lalu gue itu mendefinisikan bagaimana gue hidup ke depannya. Dan akhirnya di momen itu kayak salah satu momen transformasional aku yang I'm taking charge of my life gitu, kayak ya udah gue mau mulai memilih lebih baik. Itu sih yang aku inget sih, dan maksudnya ini masih relate sama apa yang kamu kemarin bilang di kelas journaling, kayak apa analogi yang kayak kaca spion? Ya kalau ada alasan kaca spion cuman kecil kan, nggak segede kaca depan, karena kita harus prioritasin kaca depan untuk melangkah ke depan. Kaca spion tuh sama yang di atas nih, di kecil itu sebenarnya untuk reminder aja kalau misalnya kita mau take decision gitu. Misalnya kita mau, anggapannya kalau naik mobil, kalau mau belok kanan atau belok kiri atau mundur, itu kan take decision yang kayak ada perubahan. Jadi rambu-rambu lah ya. Jadi rambu-rambu gitu, supaya lo aware dan waspada gitu. Bukan untuk jadi direction utama gitu. Lo nggak mungkin bawa mobil jalan ke depan tapi ngeliatnya spion belakang, spion samping, spion kiri kanan. Pasti harusnya ngeliat ini depan gitu. Jadi, secara proporsional ya. Jadi sebenarnya luka-luka misalnya gitu atau bad experience itu sebenarnya bagus untuk spion gitu. Jangan dijadiin kaca depan lah gitu. Tetap ada, nggak bisa dibuang. Lagi memori gimana sih bisa dibuang gitu. Malah sebenarnya itu hal yang berharga sih buat pelajaran kita gitu. Bad experience kayak gini sebenarnya berharga banget sih gitu. Priceless. Dan maksudnya aku coba translate itu menjadi pembelajaranku juga ya gitu. Yang aku lihat waktu itu adalah gimana kita bisa move on, salah satunya adalah sebenarnya memetik pembelajaran apa. Ya. Gak apa-apa, silakan. Jadi yang waktu itu yang aku pahamin gitu ya, kita itu gimana bisa move on adalah dengan mencari meaning atau pembelajaran dari sebuah experience. Mau itu bagus, mau itu jelek, sebenarnya pengalaman tuh netral. Iya, ya kita yang ngasih label pengalaman itu jelek atau bagus. Yes. Gitu. Nah, the fact dia netral, berarti kan sebenarnya kalau misalnya menurut kita ini jelek, oke, berarti jangan jadikan ini tuh sebagai sebuah beban, tapi jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran gitu. Yang kayak jangan sampai begini lagi. Kalau misalnya lo pernah kesandung lagi jalan, kesandung gitu kan. Terus lo kesandung itu lo inget, terus akhirnya lo gak jalan-jalan gitu. Kayak, gue takut kesandung. Ya enggak, maksudnya lo tetap jalan, tapi dengan pengalaman lo kesandung itu kayak lo lebih waspada gitu. Lebih aware gitu sama setiap langkah yang lo ambil. Dan sebenarnya forgiveness atau memaafkan itu sebenarnya bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Buat diri kita sendiri. Jadi mikir aja kayak, gimana gue maafin dia, gue masih ada grudge apa segala macam. Dan dia aja nggak minta maaf sama gue. Biarin, gitu. itu urusan dia gitu. Itu urusan dia. Memaafkan itu bukan perihal dua belah pihak, tapi urusan pribadi gitu. Memaafkan tuh emang buat diri kita supaya kita terbebas dari grudge, bukan kayak seliteral kayak dia boleh melakukan itu lagi ke gue atau gue mewajarkan dia melakukan itu ke gue. Enggak, bukan berarti itu gitu. Tapi aku ingat, jadi di momen itu yang salah satu membuat aku ngerasa itu adalah transformational moment buat aku adalah setelah aku berdamai, aku ngechat si sahabat aku yang holding grudge itu, aku bilang sama dia, ibarat kata kayak bikin closure buat diri sendiri gitu lah. Aku bikin closure bahwa kayak, you know, this is what happens before. Dan gue tuh punya pemikiran kayak gini. Gue gak tahu itu benar apa enggak. Tapi gue sekarang tuh dalam tanda kutip mau move on gitu. Gue udah lagi gak mau berpikir seperti itu. Dan whatever happens in the past, I let it be. Ya gue ngelakuin ini for the sake of me being able to forgive myself. Dan nggak lagi menyimpan pikiran yang kadang-kadang bisa jadi dia asumsi, dia tuh halusinasi kita sendiri, by imajinasi kita sendiri yang belum tentu benar. Tapi kita tuh seakan-akan tuh kayak dengerin kata orang lain, itu pasti gini, itu pasti gitu. Ya nggak bisa, kita nggak tahu isi hati atau pikirannya dia gitu. Unless kita nanya kan, itu judgement kita doang, itu label yang emang kita kasih berdasarkan persepsi yang kita lihat sendiri. Padahal kan kita nggak tahu behind it seperti apa. Dan orang itu kita biarin ngontrak gratis lagi, bayar kamar gratis di kepala kita, mereka senang-senang gitu kan, kita kasih gratis terus kita kesel. Lah kita yang kasih gratis kok gitu. Kalau mau ya bayar gitu. Anggapannya udah dikasih gratis, hidup di kepala kita, terus lu anggap dia senang-senang, terus lu nya menderita, ngapain gitu.
Tapi aku mau ngaitin ini sebenarnya sama kenapa akhirnya aku suka coaching ya. Karena kayak what I realize, diriku sendiri dan aku lihat banyak orang di sekitar aku, itu banyak yang akhirnya mereka tuh terjebak di masa lalunya. Mereka nggak tahu caranya, atau mereka kayak bingung, atau mereka even ya belum mau bergerak karena ada limiting beliefs atau kepercayaan-kepercayaan kayak tadi, asumsi, imajinasi yang menghambat diri mereka sendiri, tapi mereka tuh nggak sadar gitu. Nah, coaching itu sebenarnya buat aku, even aku belajar coaching itu membantu diriku sendiri untuk gimana aku nggak fokus ke masa lalu, tapi setiap aku nge-coaching orang, aku juga fokus kayak apa yang bisa gue lakuin di masa ini untuk masa depan gue yang lebih baik. Karena kita nggak kayak masa lalu itu udah terjadi, nggak bisa kita apa-apain. Masa depan kita juga nggak akan pernah tahu gitu. Kita bisa insecure, kita bisa anxious ke keduanya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak living present in the moment gitu kan, challenge-nya kan di situ. Jadi kayak gimana membalance antara kayak ya udah ambil pelajaran dari masa lalu buat bensin saat ini maju ke depan gitu kan. Itu kayak buat aku challenging banget gitu, dan makanya aku juga realize tidak semua orang bisa melakukan ini sendiri gitu. Aku pun nggak bisa ngelakuin itu tanpa kamu gitu kan. Saat itu aku ngerasa you are my coach in a way gitu. Dan aku percaya mungkin ada juga sih beberapa orang yang di luar sana yang mungkin juga wondering gitu. Dia tuh butuh bantuan, tapi mungkin bisa jadi dia juga meminta bantuan ke orang yang dalam tanda kutip kurang tepat ya. Misalnya keluarga atau teman yang ujung-ujungnya ngejudge, curhat balik, atau kayak ya lo kan harusnya gini, lo harusnya gitu. Padahal kayak harus nih menurut siapa gitu loh. Padahal maybe we can have our own definition of life gitu. Jadi kalau ngomongin soal masa lalu, holding grudge dan segala macam, pesan aku cuma satu sih, kita selalu punya pilihan kok gitu untuk mau mempersilahkan masa lalu itu tetap di situ atau untuk moving forward. Ya ini kan sebenarnya bagian dari silakan. Iya. Nah ada kayak laundry nih. Nanti aku kasih analogi laundry. Tapi kayak tadi ya, kayak tadi aku mau apa ya gara-gara ada laundry. Oke, kita ngomongin laundry deh. Kayak masa lalu tuh kayak baju kotor kan sebenarnya gitu kan. Saat kita mau ngasih ke laundry, anggapannya yang kayak kalau kita over analyze our past gitu ya, over analyze bad experience or good experience even gitu ya. Itu tuh anggapannya udah baju laundry tapi kita lipat-lipat ke tas rika, padahal itu baju bekas. Kita rapiin, masih ada noda-nodanya, masih ada noda-noda, ngapain ya, kan mau di laundry anyway, olah aja, masukin laundry, kita habis itu kita pakai lagi, wangi lagi, anggapannya berguna buat kita daripada di over analyze aja. Boleh gitu anggapannya kayak oh ya ini color gua ada 10, oh berarti gua kalau laundry 5 hari, laundry 3 hari gua harus sisain 3 color gua di lemari, misalnya kayak gitu ya. Nggak apa-apa analyze untuk itu, ini analogi ya gitu ya. Tapi nggak usah over analyze kayak color ini kenapa ya? Kenapa ini bisa bau? Kenapa ini bisa bau ketek? Ini kotornya kenapa? Aku harus nggak usah, udah laundry ya laundry, udah it is what it is. Olah, anggapannya kita olah sendiri, kita cuci gitu kan. Abis itu kita pakai lagi dan lebih berguna gitu baju itu atau pengalaman buruk itu yang udah kita olah daripada cuma di over analyze it. Kayak gitu sih. Jadi karena tadi ada laundry lewat, aku jadi teringat analogi yang seperti itu, kayak gitu sih. Tapi aku mungkin satu tambahan terakhir kayak, soalnya udah mulai enak lagunya. Jadi beberapa konten yang kita coba lihat belakangan ini, itu aku pengen point out kayaknya masih masuk di connecting the dots di sini. Kadang-kadang kita terjebak sesuatu karena mungkin kita juga belum willing untuk let go. Ego ataupun identity kita. Bahwa misalnya sebelumnya dia adalah mantan gue atau sebelumnya dia adalah sahabat gue. Padahal gue udah begini. Aku kayak pagar bagus gitu. Padahal gue udah begini sama dia, gue udah begitu sama dia. Kurang apa sih gue dan segala macam. Kita tuh terjebak sama kayak identity ataupun ego kita terhadap siapa kita waktu itu sama dia gitu. Tapi kita bisa kok mematikan identitas kita yang waktu itu. Kita bisa kok mematikan identitas kita yang waktu itu untuk kita juga kayak comeback stronger gitu loh. Kayak kita kembali lagi dengan diri yang lebih kuat. Bahwa kenapa kita bisa lebih kuat? Karena gue berhasil untuk letting go something that uncomfort, dan gue berhasil untuk mulai lagi dari nol gitu. Iya.
anggapannya kalau main game nih skillsnya nambah nih, achievement unlock. Iya, skillsnya Gitu. nambah. Oh, gue udah bisa lewatin ini, checkpoint gitu. Justru sebenarnya kayak masa-masa kayak gini itu adalah tanda mungkin kita memang harus beresin diri sendiri gitu. Kesempatan untuk naik level. Gitu. Udah. Oke, mudah-mudahan cukup membantu teman-teman yang masih wondering, aduh gue belum bisa move on, let go, or still holding grudge. Ya. Fokus sama diri sendiri. Kalau ada pertanyaan lain atau topik-topik yang mau dibahas, di kolom komentar diketik aja, kita baca setiap komentar sebenarnya, tapi mungkin nggak semuanya bisa kita balas. Semoga Thank you. nanti bisa jadi inspirasi kita buat sharing-sharing lagi lainnya ya. Bye.